Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Heritage. Kali ini kita akan berbicara tentang assessing significance. Ada 3 tahapan dalam kegiatan atau sistem pengelolaan heritage. Yang pertama adalah tahapan investigate significance, yang mana di dalam tahapan ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama adalah collecting information, yaitu mengumpulkan beragam informasi terhadap warisan yang akan dikenai sebuah kebijakan atau sebuah warisan yang akan dilakukan penilaian. Selanjutnya, kegiatan yang berikutnya adalah research history. Jadi bagaimana kemudian warisan tadi digali sejarahnya. Siapa yang menemukan, siapa yang membuat, siapa yang menciptakan, bagaimana kemudian menemukannya, menciptakannya, membuat, bagaimana perkembangannya, bagaimana kegiatan yang terkandung di dalamnya, bagaimana kemudian dia digunakan dalam budaya-budaya masyarakatnya, bagaimana perkembangannya hingga saat ini, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kegiatan melihat kondisinya atau menilai kondisinya, assess of condition daripada sebuah warisan tersebut. Apakah dia masih ada, wujudnya seperti apa, tangible, intangible, kemudian apakah ketika berwujud, apakah masih bagus kondisinya, apakah sudah terdapat cacatnya, bagaimana kondisi cacatnya, apakah bisa diselidiki materialnya, dan lain sebagainya. Ini juga dilakukan sebuah penilaian. Selanjutnya dilihat pula ada tidak communities attachment di sana, ada nggak keberadaan komunitas terhadap budaya ini, bagaimana kemudian kebutuhan mereka terhadap warisan ini, ya, bagaimana kemudian budaya ini merasa terkait dengan warisan tersebut dan harus dilakukan pelestarian dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini diperlukan untuk kemudian dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang kedua, assess significance. Di dalam tahapan assess significance ini juga dilakukan berbagai kegiatan, dimulai dari analyzing information. Berbagai informasi yang diperoleh di tahapan pertama atau tahapan investigate significance itu dilakukan analisis, lalu kemudian dirumuskan, disimpulkan informasi-informasi tersebut. Selanjutnya ditemukan pula, diidentifikasi apakah pernah ada penggunaan-penggunaan yang berbeda dalam konteks warisan tersebut, misalnya pada sebuah bangunan atau sebuah sites. Misalnya di kawasan atau di bangunan tersebut pernah ada kegiatan-kegiatan yang terkait proklamasi, misalnya pernah ada kegiatan-kegiatan yang terkait kerjasama antara negara kita dengan negara lain, atau mungkin yang sederhana bahwa di situ pernah ada suatu kejadian yang menjadikan cikal bakal dari sebuah budaya yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya terdapat kebudayaan meriam karbit di kota Pontianak di pinggiran sungai. Ternyata bermula dari sebuah rumah yang mana dulu penghuninya adalah seorang yang mampu, seorang yang kaya, yang kemudian punya kenalan dengan seberangnya. Kemudian pada saat berlebaran mereka kemudian memberikan sebuah tanda kehadiran mereka dengan masing-masing mengeluarkan suara meriam tadi, dan menjadi budaya yang kemudian berkembang hingga saat ini. Itu bisa menjadi sebuah nilai signifikansi yang kemudian kita lihat, yaitu di level signifikansinya, yang mana kemudian budaya atau warisan ini menjadi sebuah warisan yang bisa dipertahankan di level yang mana, level 1, 2, dan seterusnya. Apakah dia memiliki nilai yang tinggi atau mungkin di nilai yang cukup rendah. Itu akan membuat sebuah kesimpulan daripada penilaian terhadap warisan tersebut. Nah, kemudian beberapa penilaian ini dibikin kesimpulannya, rumusannya menjadi beberapa statement daripada significance, yang mana kemudian selanjutnya masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu manage significance. Di dalam tahapan manage significance ini, berbagai statement yang telah dirumuskan di tahapan sebelumnya
kemudian dibuat kebijakannya, dibuat berbagai keputusan terhadap warisan tersebut. Dia masuk cagar budaya yang mana, yang tidak boleh sama sekali dilakukan perubahan, maka dilakukanlah upaya preservasi. Atau mungkin tidak masih boleh dilakukan pemanfaatan dalam konteks kegiatan-kegiatan yang tertentu misalnya. Di sini kemudian dibuat pula atau disusun pula sebuah aturan atau sebuah cara bagaimana kemudian pemerintah bisa membuat sebuah daftar daripada pengelolaan terhadap warisan tersebut. Kemudian juga dilihat, dianalisis tentang peluang atau kendala yang terdapat di dalam warisan itu dalam rangka untuk pemanfaatan atau dalam rangka untuk pelestariannya. Lalu kemudian apa sih signifikansi ini? Mengapa dia menjadi penting? Karena signifikansi bisa juga berupa signifikansi terhadap budaya yang merupakan keseluruhan daripada nilai dan makna daripada sebuah tempat atau sebuah warisan atau sebuah cagar budaya. Kemudian signifikansinya bisa juga dilihat terhadap kemiripan dari material, dari setting, dari penggunaan, dari asosiasi-asosiasi yang terkandung di dalamnya, juga dalam pemaknaan. Nah, penting sekali untuk memahami signifikansi ini karena dia akan membuat bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan terhadap tempat atau budaya-budaya yang signifikan tadi menjadi terpelihara dan terus berkelanjutan. Dan selanjutnya, pemahaman terhadap signifikansi ini sangat diperlukan, sangat harus diselesaikan kegiatannya dalam rangka untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan terhadap warisan tersebut. Ya, jadi kalau belum ada pemahaman terhadap signifikansi ini akan sulit untuk menentukan kebijakan apakah dia masuk cagar budaya atau bukan, kemudian masuk cagar budayanya yang tipe yang mana, karena kemudian jika ini tidak dilakukan dengan baik, pada akhirnya barang-barang atau warisan-warisan yang kita katakan sebagai cagar budaya kita ajukan kepada pemerintah sebagai cagar budaya bisa saja ditolak. Bahkan ada juga yang cuma diduga cagar budaya akibat nilai signifikansinya yang tidak kuat. Nah, selanjutnya signifikansi atau nilai signifikansi ini juga dimaksudkan untuk menjadi guides atau menjadi arahan dalam berbagai keputusan-keputusan pemerintah atau berbagai keputusan-keputusan selanjutnya yang akan dikenakan dalam pemanfaatan daripada cagar budaya atau warisan tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal terkait signifikansi ini. Lalu apa yang terdapat di dalam sebuah statement dari signifikansi ini? Yang pertama, bahwa statementnya harus mendeskripsikan mengapa sebuah tempat itu adalah sesuatu yang penting. Lalu di dalamnya juga terdapat kesimpulan daripada berbagai investigasi yang sudah dilakukan. Juga ditandai dengan berbagai penilaian secara jelas, ya, penilaian terhadap signifikansi yang clear, yang jelas, ya. Kemudian bisa berupa statement atau sentence atau kalimat, bisa berupa poin-poin, bisa juga berupa gambar-gambar. Nah, beberapa bagian daripada penilaian jika dilakukan secara terpisah ini menjadi sangat berguna. Kemudian juga ada didukung oleh berbagai informasi-informasi yang mendukung untuk menguatkan penilaian atau statement signifikansi kita. Selanjutnya juga terdapat di dalamnya berbagai upaya yang disiapkan sebelum dilakukan berbagai perubahan terhadap warisan tersebut, ya. Jadi ada sebuah usulan bagaimana kemudian kita harus melakukan upaya penanganan atau upaya penyelamatan daripada warisan. Intinya di dalam statement of significance ini ada sebuah hal yang penting bahwa sebuah statement harusnya menjawab dari pertanyaan besar, mengapa semuanya itu adalah penting menjadikan sebuah warisan itu dalam sebuah upaya pelestarian. Lalu apa saja yang menjadi significance dan authenticity dari sebuah tempat? Ini merupakan sebuah pelestarian karakter dari suatu area yang mana
kita akan melihat karakter apa yang membuat sesuatu itu menjadi unik, karakter apa yang membuat sebuah kawasan itu menjadi unik. Kemudian juga dilihat elemen-elemen apa saja yang mengandung signifikansi, yang menjadi sesuatu yang tepat untuk dilakukan sebuah pelestarian. Nah, ini banyak sekali. Berbagai piagam memberikan penilaian atau signifikansi yang berbeda-beda, atau item-item signifikansi yang berbeda-beda. Yang terkenal misalnya ada The Venice Charter, kemudian The Bura Charter, The Nara Document and Authenticity, kemudian The Hoi An Protocols for Best Conservation Practice in Asia, dan selanjutnya ada Principle for the Conservation of Heritage Sites in China, dan banyak lagi lainnya. Tergantung dari mana kita akan melihat nilai-nilai signifikansi dari wilayah tersebut atau warisan tersebut. Ada berada di manakah warisan ini dalam rangka untuk diajukan ke upaya pelestarian yang mana? Kalau seandainya berada di Indonesia dengan upaya pelestarian yang akan dilakukan di Indonesia, maka yang dilihat adalah karakteristik penilaian yang terdapat dalam piagam-piagam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi jika kita ingin mengajukannya secara internasional, maka kita juga akan melihat karakteristik atau penilaian-penilaian yang dilakukan oleh piagam-piagam internasional. Berbagai piagam-piagam tersebut memberikan banyak sekali elemen-elemen atau unsur-unsur penilaian daripada signifikansi, ya, banyak sekali, dan diantaranya mungkin ada juga yang tipologi daripada nilai pusaka, ya. Menurut Reich ada yang dari usia, dari sejarah, dari peringatan atau perayaan yang pernah terdapat di dalamnya, dari penggunaannya, kemudian dari sifat atau kebaruan daripada coraknya. Namun kemudian ada teori lain menurut Frey dari monetary-nya, dari option-nya, dari eksistensinya, ya. Kemudian ada juga keprestisannya dan educational-nya. Ada lagi menurut English Heritage dikatakan berdasarkan budayanya, ya, kemudian pendidikannya, ya, kemudian ekonominya, kemudian sumber dayanya, kemudian juga secara rekreasionalnya dan estetisnya. Ada lagi menurut Lippe di dalam konteks ini cukup 4 saja, yaitu ekonomi, estetis, asosiatif simbol, dan informasi. Kemudian The Bura Charter sendiri ada historik, ada estetik, ada ilmu pengetahuan, juga ada sosial, termasuk di dalamnya spiritual, political, nasional, dan budaya. Nah, selanjutnya di dalam kriteria identifikasi pusaka yang ada di Indonesia sendiri yang dilihat adalah nilai artistik atau estetika, nilai kesejarahan, kemudian juga nilai budaya dan nilai sosial, kemudian juga ada nilai wajah kota atau nagarinya, atau juga nilai keilmuan, dan juga nilai komunal masyarakatnya. Ini juga penting untuk dilihat. Jadi sangat tergantung dari yang mana yang akan kita pakai, yang mana lembaga pengelola yang akan kita berikan nilai signifikansi ini. Beberapa kriteria daripada significance value ini bisa kita lihat, misalnya secara estetis. Yang akan dilihat secara umum adalah bangunan-bangunan atau bagian-bagian kota yang dilestarikan karena mewakili prestasi khusus dalam suatu gaya sejarah tertentu, atau tolok ukur estetika dikaitkan dengan nilai estetis dan arsitektural yang tinggi dalam hal bentuk, tata ruang, dan ornamen. Kemudian untuk kejamakan, misalnya bangunan atau bagian daripada sebuah kota yang dilestarikan ini karena mewakili dari satu kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan, lebih ditekankan pada seberapa jauh karya arsitektur tersebut mewakili suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik. Selanjutnya kelangkaan, misalnya bangunan yang hanya satu dari jenisnya atau menggunakan contoh terakhir yang masih ada, juga termasuk karya yang sangat langka atau bahkan satu-satunya di dunia karena tidak dimiliki oleh daerah lain.
Selanjutnya bisa juga karena peranan sejarah. Misalnya ada bangunan-bangunan dan lingkungan perkotaan yang telah merupakan lokasi bagi peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang penting untuk dilestarikan sebagai ikatan simbolis antara peristiwa yang dahulu dengan yang sekarang. Kemudian ada lagi memperkuat kawasan di sekitarnya karena bangunan-bangunan atau bagian dari kota ini terdapat investasi di dalamnya yang akan mempengaruhi kawasan di dekatnya, atau kehadirannya sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada keistimewaan di mana bangunan-bangunan ini dilindungi karena memiliki keistimewaan seperti terpanjang, tertinggi, tertua, terbesar, yang pertama, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah kriteria umum pelestarian. Ada pula nilai-nilai signifikansi yang dilihat atau dilakukan berdasarkan dari kapan penilaian signifikansi ini dilakukan. Misalnya pada signifikansi kesejarahan atau historical significance. Ini akan dilihat apakah berhubungan atau berkaitan dengan event-event tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, atau mungkin mendemonstrasikan terhadap sejarah-sejarah lokal, atau menunjukkan pola-pola dari pembangunan misalnya, atau mungkin di signifikansi estetis itu akan dilihat apakah ini menjadi sebuah contoh yang baik dari sebuah bentuk atau dari sebuah style, ataukah mengandung kualitas terhadap pembentukan landmark sebuah kawasan, atau mendemonstrasikan nilai-nilai yang derajat yang tinggi dari sebuah kreativitas, atau mungkin dari social significance. Ini apakah kemudian tempat ini adalah penting sebagai sebuah simbol daripada wilayah lokal. Kemudian apakah tempat ini penting sebagai sebuah bagian daripada identitas komunitas atau sebuah grup budaya tertentu atau kelompok budaya tertentu, atau kemudian ini penting digunakan pada sebuah komunitas misalnya. Kemudian selanjutnya adalah misalnya signifikansi keilmuan, ya, bahwa ini dibangun dengan sebuah teknis yang unik, sebuah keahlian yang spesifik misalnya. Kemudian sangat jarang ada dalam konteks keilmuannya. Kemudian juga penting dan potensial sekali untuk dikembangkan sebagai sebuah riset. Kemudian juga menyediakan berbagai pemahaman-pemahaman yang baru tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, ya. Selanjutnya ada juga spiritual significance, yang ini merefers pada apakah ini adalah sesuatu yang bisa melihat nilai-nilai yang intangible dari sebuah tempat. Jadi dia sendiri berupa warisan tangible, tapi kemudian bisa memberikan nilai atau mengeluarkan atau mengidentifikasikan terhadap nilai-nilai yang intangible. Artinya ada nilai filosofis, ya, di dalam wilayah atau bangunan tersebut. Kemudian juga ada nilai-nilai spiritual dari tempat yang terekspresi dari bangunan tersebut, atau apakah kemudian bisa mengekspresikan nilai-nilai budaya dari bangunan atau warisan tersebut. Nah, ini semua menjadi sebuah kriteria juga terhadap kapan penilaian itu akan dilakukan atau bagaimana kriteria umum akan dilakukan. Nah, ini semua membutuhkan sebuah kesepakatan. Ada kesepakatan pihak-pihak terkait apa saja yang akan kita ambil sebagai elemen-elemen atau unsur-unsur yang menjadi kriteria dalam nilai-nilai signifikans tersebut. Nah, selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh para profesional dalam keputusan arah daripada signifikansi? Nah, ini melibatkan banyak pihak atau banyak ahli, dari mulai arsitek, sejarawan, kemudian arkeolog, kemudian juga material konservasi. Jadi bagaimana mereka orang-orang yang mampu melakukan pengembangan-pengembangan terhadap ilmu-ilmu material yang bisa dilakukan untuk sebuah preservasi dan lain sebagainya juga perlu dilibatkan sehingga bisa memberikan berbagai keputusan terhadap pelestarian. Nah, ini semua atau orang-orang ini akan melakukan bantuan dalam rangka memanage perubahan yang akan terjadi.
Mereka akan mengidentifikasi bagaimana melakukan proteksi terhadap warisan tersebut atau bangunan tersebut atau situs tersebut, dan mereka juga akan membuat sebuah keputusan arah daripada signifikansi yang bisa dilakukan. Berikut adalah contoh-contoh dari statement significance yang terkandung di dalamnya tentang level significance. Misalnya di sini ada statement-statement bagaimana kemudian diidentifikasi perbedaan-perbedaannya ya. Kemudian ada arahan diapakan saja wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang diberi warna-warna tertentu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap hal-hal lainnya. Nah, ini bisa dengan statement, bisa juga dengan gambar, bisa dengan poin-poin. Demikian juga pada area, misalnya di sini dalam konteks untuk pemanfaatan, misalnya area yang warnanya lebih muda bisa dimanfaatkan untuk apa, atau dilakukan kegiatan apa, atau mungkin dilakukan pelestariannya seperti apa. Demikian juga sampai kepada yang paling gelap misalnya. Dan ini juga bisa dilakukan dalam sebuah kawasan. Jadi tidak hanya pada bangunan, tapi juga sebuah kawasan bisa dilakukan statement-statement signifikansinya dalam konteks statement atau kalimat, kemudian poin-poin dan juga gambar. Nah, selanjutnya ada pula contoh daripada sebuah statement of significance yang bentuknya berupa kalimat yang panjang, yang kemudian disertai dengan gambar-gambar yang lebih berbentuk foto. Kalau tadi berbentuk gambar kerja, ini dalam bentuk gambar foto dengan poin-poin yang lebih panjang pula. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam sebuah statement of significance. Di dalam statement significance ini juga terkandung heritage constraint atau mungkin yang menjadi kendala dalam pengembangan, juga berbagai opportunities atau kesempatan atau peluang yang bisa dilakukan terhadap warisan tersebut ya, mungkin dalam konteks constraints-nya, mungkin dalam hal pendanaan, kemudian mungkin konteks master plan kota dan lain sebagainya, atau mungkin keberlanjutan dalam pemanfaatan. Nah, mungkin di dalam peluangnya bisa untuk berbagai benefit atau keuntungan dalam konteks bisa menjadi masukan bagi daerah atau wilayah terkait dengan pariwisata dan lain sebagainya. Ada pula bentuk dari statement significance dalam hal opportunities dan constraint dalam hal yang lain atau bentukan yang lain, di mana misalnya terdapat ada foto, kemudian ada sketsa atau gambar-gambar detail ya, kemudian disertai juga dengan poin-poin serta tabel-tabel yang kemudian menjadi lebih jelas. Adanya pemisahan-pemisahan, misalnya ini wilayah ini lebih baik begini, daerah ini dengan nilai yang seperti ini signifikansinya lebih baik jika dibuat seperti ini. Nah, ini akan menjadi semakin kuat lagi statement significance yang kita buat. Nah, penting sekali untuk melakukan pemisahan atau mungkin kategorisasi yang lebih detail seperti ini. Nah, kita sudah selesai membicarakan tentang assessing significance ini. Kita sudah bicara apa saja tahapannya, apa saja yang dilakukan dalam setiap tahapan, unsur-unsur atau elemen-elemen apa saja yang akan dilakukan penilaian signifikansinya, kemudian bagaimana membuat statement significance, kemudian bagaimana pula contoh daripada dokumen statement of significance tersebut. Lalu bagaimana kemudian tentang historik daripada sebuah site, atau bagaimana kemudian kegiatan pendokumentasian dalam sebuah heritage, dan banyak lagi hal lain yang akan kita bicarakan. Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.